Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kemarin setelah kita membahas tentang alur distribusi tegangan dan arus pada suatu handphone, dan ternyata masih banyak yang bertanya tentang konsumsi arus. Konsumsi arus itu apa? Power supply berapa konsumsi arusnya? Konsumsi arusnya naik 3 garis. 3 garis itu berapa? Ternyata masih banyak yang seperti itu. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya mati total terus naik 3 garis, ya kita nggak tahu 3 garis itu berapa, karena ampere pada power supply itu berbeda-beda, karena power supply juga ada beberapa macam dan banyak macam. Ada yang 1 ampere, ada yang 2 ampere, terus saya menggunakan yang 10 ampere merek Nice juga. Jadi kita ketika bertanya tentang handphone mati, naik pada power supply, dikonekkan pada power supply, setelah tekan on, jawabnya naik 3 garis, tentu kita tidak akan bisa menjawab apa kerusakannya, karena kita tidak tahu power supply yang dipakai oleh si penanya itu berapa ampere. Jadi akan kita bahas sekilas tentang konsumsi arus. Konsumsi arus itu apa? Yaitu arus yang dikonsumsi oleh si handphone tersebut. Jadi bukan voltase. Kalau kita tahu, kita lihatin, kita amati pada power supply seperti ini, dia ada lambang V, voltase, dan bawahnya pasti lambang ampere DC. Jadi yang kita amati pertama kali apa sih? Supaya bisa tahu konsumsi arus yaitu ampere. Tentunya dengan settingan voltase sebesar voltase baterai 3,8 atau toleransinya 4 volt. Jadi power supply kita setting pada voltase 4 volt, kurang ini di garis merah ini 4 volt semua. Tipe power supply sama, mau yang 1 ampere, mau yang 2 ampere, ataupun yang 10 ampere sama. Ini 3,8, saya setting 3,8 kemarin waktu saya ambil gambarnya, itu sama, itu sesuai dengan baterai 3,8, 4 volt toleransinya, nggak boleh lebih daripada itu. Kalau seandainya lebih daripada 4 volt, misalkan 6, di sini 6, 10, bahkan 15, HP ini bisa jeblok. Jadi standar maksimal segini 4 volt, semua sama, mau ampere 1 ampere, 2 ampere sama. Dari mana kita tahu settingan kapasitas power supply yang kita pakai? Nih, kita lihat pada lambang A yang di bawah voltase, ini ada nilai 1, ini menandakan 1 ampere, ini 2 ampere, dan seterusnya. Kalau digital dia nggak ada, ada yang enggak gitu. Kebetulan yang punya saya ini nggak ada di sini nih tulisannya. Untuk settingnya gimana? Untuk settingnya semua sama, voltase. Untuk mengatur tegangannya itu volt. Mau yang digital pun voltase tulisannya, current untuk menaikkan ampere kalau untuk digital. Kalau yang untuk analog rata-rata cuman ada settingan voltase, kecuali nanti kalau ketemu yang analog yang settingan ampernya tinggi, ampernya besar. Kalau ampere yang 1 ampere, yang 2 ampere rata-rata cuman voltase. Jadi voltase ini untuk setting ke voltnya, kita setting di 4 volt. Setelah kita setting, kita diamin, nggak usah diputer-puter lagi di sini. Yang voltase, ini yang digital juga ya, setelah sesuai 3,8 sampai 4 volt, udah nggak usah dirubah-rubah. Kita fokus pada
nilai ampere. Nah, inilah nilai yang dinamakan konsumsi arus. Jadi nanti ini berguna untuk melokalisir HP mati total. Makanya ketika menemukan handphone mati total, konsumsi arusnya berapa. Jadi kita harus bisa menjawab, kita harus tahu nilai-nilainya. Nilai-nilainya tentunya akan berbeda, yang 1 ampere dan 2 ampere. Makanya di awal tadi saya sebutkan, ketika ada mati total ditanya, nih ampernya berapa? 0, ampernya naik 3 garis bos. 3 garis itu banyak. Ampere berapa ampere yang dipakai power supply-nya? 1 ampere kah? 2 ampere kah? 4 ampere kah? Dan seterusnya. Itu nilainya akan berbeda-beda 3 garis itu. Cara membacanya bagaimana sih? Nah, kita mulai dari yang 1 ampere terlebih dahulu. Kita perbesar nih. 1 ampere. 1 ampere berarti sama dengan 1000 mili ampere. Gimana cara menghitungnya? Menghitungnya ya 1000 dibagi garis-garis ini ada berapa? Ini kan banyak nih garis-garis. Lebih mudahnya lagi kalau kita seandainya untuk menghitung 1000 dibagi ini kan kebanyakan nih. Kita mundur lagi. Ini kan tulisannya 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 sampai 1. Artinya yang satunya 1000, yang 0,8 ini 800 mA, yang 0,6 ini 600 mA, terus 0,4 400 mA, 0,2 200 mA. Nah, kita hitung yang paling rendah aja, 200 mA. Ini ada berapa garisnya nih? Kita zoom nih, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kan. Jadi 200 ini dibagi 10 ketemunya berapa? 200 bagi 10 ketemunya 10, ya kan? 20 kok 10. Gimana ngitungnya? Maklum, pelajaran matematikanya bolos. 200 dibagi 10 ya ketemunya 20. Jadi 20 dikali 10 ketemunya 200. Nah, gitu ketemunya. Jadi per garis ini nilainya 20 mA. Nah, pada garis yang di tengah-tengah ini ada yang panjang sendiri, panjang ini, panjang diri ini berarti menandakan 100 mA. Kalau power supply yang 1 ampere. Berbeda dengan power supply yang 2 ampere, nanti nilainya akan berbeda, naiknya akan berbeda. Nah nih 2000 ini kan 2000 mA, maaf tulisannya nggak jelas ya, tapi bisa dipahami lah insya Allah. 2000 1500 mA, 1000 ampere 1000 mA, 500 mA, 0,5 yang terakhir sendiri 0,5, 500 mA dibagi berapa tadi? 10 kan, garisnya ada 10 kan ya. 500 dibagi 10 ketemunya 50. Jadi untuk power supply yang 2 ampere ini per garis ini nilainya 50 mA. Jadi kalau seandainya 100 ketemunya cuma 2 garis. Nah, ini kan 2 garis tentu sangat rendah dibandingkan dengan yang 1 ampere. Nih, 1 ampere dia pas di tengah-tengah. Ya, kalau yang 2 ampere cuma naik 2 garis, ini nilainya sama-sama 100 mA. Jadi ketika ketemu kasus mati total ditanyakan konsumsi arusnya berapa miliampere, harus bisa membaca power supply ini. Jangan jawabnya naik 3 garis, 2 garis, 1 garis, turun lagi. Kan konyol. Gitu. Kalau seandainya
Ditanya naik 2 garis bos, 3 garis bos. Nah kita mau nyaraninnya gimana, power supply dia yang dipakai berapa ampere kan, masa kita suruh mikir, kan nggak gitu toh John. Sambil ngopi. Jadi ini harus paham, inilah yang dinamakan konsumsi arus. Kalau untuk voltase ini sudah setting ke 4 volt, ya sudah biarin aja, abaikan. Nah, ketika menganalisa sebuah handphone mati total, ya kita amati arus yang dikonsumsinya, arus yang dikonsumsi oleh si handphone tersebut, berapa miliampere yang dipakai, berapa miliampere yang dimakan oleh si handphone tersebut. Jangan 1 garis, 2 garis. Terus ditanya lagi, power supply yang dipakai pertanyaannya gini, HP mati total di on naik 0,1. 0,1 itu di mana? 0,1 nya untuk apa? 0,1 nya 1 ampere di sini, 0,1 nya 2 ampere nanti di tengah-tengah sini, dan dibacanya dia kan udah kacau kan gitu. Jadi kita harus bisa membaca per garis ini berapa, 0,1 power supply-nya berapa berapa ampere yang dipakai bos. Jawabnya ya power supply 0,1. Nah kan tambah parah. Jadi saya harapkan rekan-rekan atau kawan-kawan teknisi yang baru merintis, yang otodidak seperti saya ini, ya saya sarankan untuk memahami konsumsi arus. Inilah yang dinamakan konsumsi arusnya. Nanti ini kita pakai untuk melokalisir kerusakan seperti kemarin tentang distribusi arus, tegangan dan arus. Itu kan saya bilang ada yang 100, nanti naik 150, naik lagi 250 miliampere, 500 miliampere, sampai 1000 miliampere masuk menu kan gitu. Jadi nanti kalau kita paham tentang konsumsi arus pada nilai ampere ini, tentu kita akan mudah untuk menganalisa kerusakannya pada bagian apa. Oh dia tekan on, naik sedikit, berapa, naik 1 garis, power supply-nya berapa miliampere, 1 ampere, 1 garis berapa, sama dengan 20. Nah 20 berarti apa, si CPU belum bekerja. Kenapa? Karena syarat untuk boot ROM aktif itu minimal 60 sampai 100 miliampere, seperti yang kita bahas kemarin waktu pembahasan distribusi tegangan dan arus. Nah itu semoga bisa dipahami tentang nilai konsumsi arus atau nilai dari garis-garis ampere ini pada power supply ini, karena ini akan sangat mendukung kita untuk melokalisir kerusakan pada handphone mati total. Berbeda dengan power supply yang model digital, dia akan punya nilai, dan model digital pun titiknya ada beberapa, ada yang 2 di belakang titik, ada yang 3. Kebetulan punya saya 2. Bacanya gimana? Dia kalau seandainya 10 miliampere, dia di sini akan tertera 0,01. Itu menandakan 10 miliampere. Nah, kalau seandainya 0,10 begini, ini menandakan 100 miliampere. Itu tergantung 0 di belakang titik. Kalau seandainya 0-nya 3, ya dia lengkap, 10 ya 10 miliampere, 100 ya ditulis 100 miliampere. Karena ini 0-nya cuman di belakang titik ini cuma ada 2 digit, makanya dibikin seperti itu. Kalau 10 dia 1, 10 miliampere dia 1, tapi kalau 100 miliampere dia 10. Seperti kalau seandainya 20 miliampere, di sini akan tertera 0,02. Kalau 200 miliampere 0,20. Nah seperti itu kalau untuk power supply digital yang
di belakang titik ini ada 2 digit. Kalau seandainya 3 digit, dia akan lengkap. Kalau 10 ya 10, kalau 100 ya 100. Di atas, di depan titik dia akan menunjukkan nilai ribuannya 1000. Kalau seandainya sini 1,00 itu berarti 1 ampere atau 1000 miliampere. Kalau 2 ya 2000 miliampere atau 2 ampere gitu. Dan seterusnya. Jadi mohon dipahami tentang pembacaan power supply, bergarisnya disesuaikan dengan power supply yang dipakai berapa miliampere, berapa ampere, 1 ampere kah atau 2 ampere kah atau 10 ampere kah gitu. Jadi jangan sampai bilang 2 garis, naik dikit 3 garis, 3 garisnya 3 garis gimana ya. Kita mau ngasih solusi ya bingung ya. Seperti itu. Lanjut lagi, kita akan membahas tentang mati total menggunakan konsumsi arus ini. Mati total itu gimana? Apa prosedurnya? Kita akan menggunakan fasilitas power supply. Di sini sudah saya gambarkan dan saya cuman menggambarkan nilai ampernya karena voltasenya tadi. Ini voltasenya ini kita udah nggak ketik-ketik lagi. Kita setting ke 4 volt, sudah selesai, nggak usah diketik-ketik karena kalau kelebihan yang jeblok HP nih. Jadi kita fokus ke nilai ampernya yang lambang A. Yang lambang V udah biarin saja karena kita sudah setting. Jadi kalau melokalisir handphone mati total, setelah si handphone mendapatkan sebuah tegangan baterai yang dalam hal ini kita ganti menggunakan power supply, maka ini ada yang WA sebentar. Kita ulang. Setelah si handphone mendapatkan sumber tegangan, ya, dalam hal ini kita menggunakan power supply, kita nggak menggunakan baterai. Jadi yang merah atau positif power supply kita colokkan ke jalur positif pada konektor baterai, dan yang hitam kita taruh di ground. Maka dia akan pengganti vibatnya, pengganti baterainya, dia akan mengalirkan sebuah tegangan vibat yang kemudian masuk ke IC charge dan di switching menjadi VPH power yang akan didistribusikan ke IC power. Dan ketika positif power supply ini kita pasang pada positif konektor baterai, nilai dari pergerakan ampere, jarum ampernya harus 0 atau tidak boleh bergerak sama sekali. Nah, harus seperti ini, tidak boleh bergerak sama sekali. Kalau seandainya dia begitu power supply dikonekkan ke handphone, dia akan bergerak naik ke segini 200 mA atau naik ke 400 mA kah, atau bahkan mentok. Dan kebanyakan power supply ada yang menggunakan buzzer, mentok, bunyi tit 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 gitu. Ini yang bermasalah adalah pada bagian komunikasi dari si baterai atau positif vibat. Nah, dan VPH power ini bermasalah sebelum ditekan on. Normalnya kan setelah ditekan on baru naik kan ya. Ini sebelum tekan on, ini sudah naik segini. Ini menandakan ada yang bermasalah. Di mana yang bermasalah? Yang bermasalah yaitu di area-area vibat dan VPH power IC charge. Di manakah letak permasalahannya? Ya kita cek satu persatu. Caranya bagaimana? Caranya ya
kita tracking jalurnya, kita suntik tegangan sesuai dengan tegangan voltase Vibat sebesar 4 volt menggunakan MBR bisa, nanti dia akan berasap. Tentu kita cek pada komponen-komponen pada jalur-jalur Vibat dan VBH power. Di sini kan pasti pada jalur tegangan utama dipasang sebuah dioda, sebuah kapasitor seperti ini. Bisa jadi ini yang bermasalah. Solusinya yaitu tembak MBR itu tadi, setting sesuai dengan tegangan baterai 4 volt. Nanti dia akan ngebul, dia akan panas, kita raba-raba, dia akan panas. Nah, setelah ketemu yang panas, kita congkel saja gitu. Apa saja yang komponen-komponen yang bermasalah sebelum ditekan on kok sudah naik ampernya? Ya, seperti tadi, ada komponen dioda, kapasitor, dan untuk tegangan Vibat ini banyak yang ngambil, seperti LED atau lampu, kalau kita bilang bridge kamera, area-area sinyal yaitu IC 4G 3G, IC PA itu dan lain-lain, itu ngambilnya semua dari jalur Vibat atau VBH power. Jadi kalau seandainya begitu dikonekkan ke power supply, si handphone ampernya naik, entah seberapa itu, yang penting naik ya, entah segini atau entah mentok atau entah segini, 0,2, 200 mA, 300 mA atau 400 mA. Wah, wajib cek pada area-area sebelum ditekan on. Inilah yang dinamakan permasalahan short sebelum on. Jadi wajib mengecek area-area tersebut. Apakah mungkin IC cas bermasalah? Bisa jadi. Apakah mungkin bridge kamera area sinyal bermasalah? Bisa jadi. Apakah mungkin IC powernya bermasalah? Bisa jadi, karena kontrol logiknya bermasalah, jebol, bisa juga. Tapi untuk model seperti ini, begitu dikonekkan ke power supply, nah ini belum mengarah ke SOC atau CPU, karena SOC atau CPU itu belum bekerja. Inilah tahapan kerusakan menggunakan power supply ketika si handphone dikonekkan ke power supply. Ampere naik tanpa ditekan on. Tapi kalau seandainya naik tanpa ditekan on, ampere sudah naik, HP-nya hidup, ya berarti on off-nya manjer. On off bermasalah. Ini tahapan pertamanya sebelum tekan on, ampernya sudah naik. Ini sebelum tekan on. Sebentar, salah. Gini. Ini sebelum tekan on, dikonekkan power supply, ampernya sudah naik, entah 400 ataukah mentok. Ini bermasalah pada area-area sebelum masuk ke IC power. Nah, selanjutnya setelah ini normal semua, konekkan ke power supply, ampernya diam seperti ini, 0, menunjukkan 0. Lalu kita tekan on. Nah, di sini baru kita lihat naiknya seberapa, matinya. Kalau seandainya naik 100 mA, ini menandakan komunikasi antara IC power dan SOC atau CPU ini sudah berjalan. Reset sudah keluar, clock sudah keluar, PSO sudah keluar, bak regulator dan LDU sudah keluar. 100 mA biasanya sudah memicu untuk bootroom aktif, atau dengan kata lain kita colokkan si handphone ke PC
atau komputer tanpa menekan tombol boot ataupun dengan menekan tombol boot akan terdeteksi pada PC, seperti kemarin saya bahas tentang distribusi tegangan itu 100 mA kan. Bootloop menekan aktif, maka akan terdeteksi CPU-nya bekerja. Jadi jangan sampai bertanya konsumsi harusnya 0,1 untuk power supply 1 ampere, naik 0,1 berarti 100 mA. Didownloadkan ke PC-nya SoC atau CPU-nya terdeteksi, masih bertanya apakah IC power dan CPU-nya sudah bekerja, bosku. Nah, itu kan tambah parah. Sudah terdeteksi di CPU, terdeteksi di komputer, tapi kok tanya permasalahannya ini apakah IC power atau CPU-nya sudah terbaca. Lah itu apa? Bootloop sudah terbaca, kok bisa tanya lagi gitu. Aku tangguh di sini. Aneh-aneh aja orang-orangnya, teman-teman nih. Udah nyata-nyata bootloop aktif masih tanya IC permasalahannya di CPU apa IC powernya sudah aktif. Nah itu udah terbaca. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Setelah tekan on, nilainya 100 mA dan CPU sudah terbaca. Ini konsumsi arusnya sekitar 100 mA, CPU-nya terbaca. Kalau seandainya 100 mA, CPU-nya tidak terbaca, dicolok ke PC dengan menekan atau tanpa menekan tombol boot tidak terdeteksi juga, wajib cek syarat kerjanya si SoC atau CPU-nya apa yang dibutuhkan, yaitu tegangan yang dibutuhkan, tegangan kerja yang dibutuhkan, yang dikeluarkan oleh IC power, bak regulator, dan LDO. Kalau seandainya tetap tidak terbaca, kalau sudah keluar semua, bak regulator sudah mengeluarkan tegangan kerja, LDO sudah mengeluarkan tegangan kerja yang dibutuhkan atau yang dikonsumsi oleh CPU, tetap tidak terbaca, berarti CPU-nya rusak. Tapi kalau ketika dicek di bak regulator atau di sistem LDO-nya ada yang tidak keluar, berarti IC power-nya yang rusak. Inilah yang disebut ampere gantung. Konsumsi arusnya 100 mA, ampernya gantung. Apa yang jadi masalah, tersangkanya mana aja? Rata-rata dibilang si MMC, tapi belum tentu MMC-nya bermasalah. Kenapa? Kita tahu IC ini apa? Gabungan dari beberapa komponen. IC memiliki ruangan-ruangan sendiri yang fungsinya dan fungsi dan cara kerjanya berbeda-beda, mempunyai fungsi masing-masing. Nah gitu. Ampere gantung 100 mA katanya si MMC, belum tentu. Kenapa? Karena di si CPU dia juga mempunyai ruangan yang untuk berkomunikasi antara IC power antara MMC dan CPU. Solusinya bagaimana? Solusinya ketika mendapatkan 100 mA, mendapatkan nilai 100 mA, kita coba flashing menggunakan box kesayangan masing-masing. Kita flashing atau kita install ulang atau kita flash, jalan apa enggak. Kalau seandainya tidak jalan, dia tidak jalannya di mana? Oh, ternyata untuk Qualcomm sending ping valid. Nah, sending ping valid itu apa? Bisa jadi antara komunikasi antara si IC CPU dan MMC ini tidak harmonis. Entah MMC-nya sendiri yang bermasalah, entah CPU-nya sendiri bermasalah. Solusinya bagaimana? Yang termudah ya angkat MMC-nya kalau seandainya nggak dilem. Sending ping valid, HP-nya apa? Oppo A3s. Udah balikin saja. Karena apa? Beresiko.
udah dilem, dikit-dikit ganti MMC satu paket sama CPU nya, user ditarik 500-600 ribu kabur, capek gitu. Sending ping valid bisa jadi MMC nya bermasalah atau CPU sendiri yang bermasalah. Kalau seandainya ketemu Xiaomi, ya sudah, angkat MMC nya, siapa tahu urgent atau gimana, kita update lagi, kita pasang, kita flashing lagi. Kalau MMC nya kita cek di box sehat, kita pasang lagi, tetap sending ping valid, ya CPU nya bermasalah. HP-nya apa? Oppo A13. Ya udah, balikin saja, capek kamu nanti. Gituin aja, udah beres. Kalau enggak, bilang sama user 600 ribu pak habisnya. Oh, usernya oke, ya kita kerjain. Kalau enggak oke, ya sudah, gitu aja, udah beres. Tembak langsung mahal daripada capek-capek. Itu ini setelah tekan on, konsumsi arusnya 100 mAh, dia berhenti, makanya HP-nya mati. Berbeda lagi kalau begitu ditekan on, ampernya cuma rendah, berapa, 20, 40, intinya tidak akan lebih daripada 60. Nah, sekitaran segini ini jarumnya, dan si CPU tidak akan terdeteksi. Setelah ditekan on, naik sedikit, lepas on, ampernya akan naik, akan turun 0. Seperti ini. Tekan on, naik lagi. Ketika ditahan on off nya, si ampere ini akan berdetak begini. Ampernya tidak akan stabil begini. Nah, gini. Ini menandakan apa? Silahkan kawan-kawan cek komunikasi antara IC power dan SoC. Yang perlu dicek apa? Yaitu jalur komunikasinya reset, end, dan clock. Ini untuk Qualcomm ini. Reset, end, dan clock udah positif keluar, tandanya apa? Tandanya ketika ditekan on off, dia sudah naik konsumsi arusnya 10 sampai 20 mA, dan ditahan on off nya tadi seperti tadi, goyang-goyang ampernya. Ini cek di komunikasi ini, reset, end, dan clock ini keluar walaupun tanpa CPU terpasang, walaupun tanpa MMC terpasang. Nggak ada MMC, nggak ada CPU nya ya, IC power tok, mentok, til IC power. Ditekan on, dia akan naik ampernya, konsumsi arusnya sekitar 10 sampai 20 mA, 20 sampai berapa ya, sekitaran 20 lah. Intinya ampernya low atau ampernya rendah. Nah, kalau menemukan kasus seperti tadi, seperti ini, tekan on, jarum ampernya naik sedikit, lepas on dia turun 0, terus tekan on lagi, naik sedikit, on off nya ditahan, si jarum ampernya akan berdetak seperti ini. Nah, seperti ini. Silahkan cek jawaban dari CPU ke IC power. Seperti kemarin, IC power akan memanggil si CPU. Setelah ditekan on, IC power mengeluarkan sebuah reset dan clock ke CPU. Woi bro, kita suruh bangun, sama yang punya HP ini. CPU-nya menjawab, oke siap, saya mau bangun, tapi saya meminta syarat-syarat untuk saya bangun, makanan yang akan saya makan, syarat-syarat yang untuk saya bangun. Nah, gimana ya bahasanya? Ya pokoknya gitu. Saya membutuhkan syarat-syarat yang saya butuhkan. Si IC power menjawab, oke siap, ini saya kasih, gitu. Makanya IC power mengeluarkan tegangan kerja, yaitu dari sistem bak regulatornya dan sistem LDO-nya, dan akan memicu bootroom aktif, clouding. Nah, bootroom aktif, clouding, ditekan keter,
gitu, masuk ke bootloader. Dia pertama kan logo dulu, tek diem kan, tek diem bootloader, terus kernel tiba-tiba dengan loading set HP-nya kan loading set ya. Baru masuk ke OS, sistem Windows, user data, dan tampillah menu pada LCD. Tahapannya seperti ini. Pada area reset clock dan MSMP atau komunikasi antara IC power dan CPU ini bekerja 100 mA. Setelah keluar pakai regulator dia naik menjadi 150 mA. Loading 200 sampai 250 mA. Terus ke operating system yaitu Windows itu berkisaran 500 mA sampai 1000 tergantung handphone yang dipakai kita. Ada yang 1000 bahkan lebih. Makanya handphone sekarang nggak bisa memakai power supply yang kecil, dia mintanya yang power supply gede. Kalau pakai power supply yang 1 ampere dia nggak akan hidup karena konsumsi arusnya setelah tampilan user datanya dia lebih daripada 1000 mA. Nah, ini mati total, melokalisir mati total dari tampilan konsumsi arus pada power supply. Ketika dipasang baterai atau dikasih tegangan, sumber tegangan pada handphone, ampernya naik jengat atas 400 mA atau 200 mA atau 600 mA bahkan lebih, ini menandakan area vibrat dan vibra power bermasalah. Solusinya bagaimana? Yaitu tembak MBR sesuai dengan tegangan baterai 4 volt. Enak nih kalau kasus-kasus seperti ini, pasti ngasap dia. Intinya dia begitu dikasih sumber tegangan pada konektor baterai nilainya akan melebihi daripada 100 mA. Dia akan langsung melonjak ke 200 melebihi 200 mA. Ini menandakan kerusakan pada vibrat dan vibra power. Bisa jadi area-area LED ini yang mengkonsumsi vibrat dan vibra power secara langsung. Ini kerusakan sebelum tekan on. Jadi normalnya begitu dikasih sumber tegangan, si handphone kasih sumber tegangan, maka nilai ampernya akan 0, tidak boleh bergerak sama sekali. Kalau seandainya bergerak naik sedikit, handphonenya masih hidup, maka pasti handphonenya akan boros baterai dan akan terasa panas ketika dipakai dan lama-lama akan mati. Tapi nggak apa-apa lah, daripada kalau seandainya kita suruh nyari yang model seperti ini susah. Ini harus mengeliminasi banyak komponen. IC cas bisa, area sinyal bisa, makanya terlalu jelimet. Kalau seandainya hidup ya sudah, biarin aja. Atau kita nyari kalau kita mau mencari penyebabnya, yaitu harus dieliminasi satu persatu. Sebenarnya triknya mudah untuk mengeliminasi satu persatu komponen, cuman terlalu banyak, ribet. Takutnya nanti kena panas blower, nanti PCB-nya yang KO, malah HP-nya mati. Jadi ini beresiko. Ya sudah, kalau seandainya sampai mau HP-nya masih hidup baru baterai, ya ini begitu dicek power supply dia naik sedikit, menandakan kebocoran pada jalur vibrat dan vibra power. Terus yang kedua, yang kedua tadi, setelah ditekan on dia naik 100 mA. Ini menandakan boot room sudah aktif.
dan si CPU nya sudah terdeteksi. Kalau seandainya belum terdeteksi, cek pada syarat tegangan kerja yang untuk dikonsumsi oleh SoC atau CPU untuk bekerja. Dan ketika ditekan on, ampernya naik, ceng, 400 mA bos. Wah, boros banget. Ini di mana kerusakannya? Yaitu ya bagian bak regulator dan LDO. Di mana yang bermasalah? Apakah CPU? Belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Karena bak regulator dan LDO ini enggak hanya mensuplai si CPU aja, dia mensuplai banyak hal, banyak komponen. Apa yang disuplai? WiFi, kamera, MMC, banyak gitu. Jadi solusinya bagaimana kalau menemukan seperti ini? Setelah tekan on dia naik, ya sudah, cek satu persatu komponen-komponen output IC power, antara yaitu sistem bak regulator dan LDO. Karena ini banyak, ini cuma saya gambarkan cuma 2 karena ruangannya enggak cukup. Ini sebenarnya banyak, ada beberapa output, banyak bener. Nanti suatu saat kita akan membahas tentang output IC power dan cara mencari tegangan kerja untuk CPU aktif. Kita melokalisirnya, gimana cara mencarinya, mana yang enggak keluar, dan gimana solusinya. Nah, jadi setelah tekan on, naik 400 mA, yaitu output IC power ini bermasalah. Solusinya yaitu suntik tegangan sesuai dengan output IC power berapa. Ada yang 1,8, ada yang 2,8, ada yang 1 volt gitu. Jadi ada yang itu bermacam-macam, 1,8 volt, 2,8 volt, 1 volt, bahkan 0,9 volt gitu. Jadi kita suntik sesuai dengan output dari IC power ini. Nyuntiknya gimana? Yaitu menggunakan embel tersebut, menggunakan embel tadi. Karena saya menggunakan power supply yang 10 ampere ini, maka tinggal ngecilin aja voltasenya. Voltasenya saya setting seandainya pada jalur ini LDO atau bak regulator ini nilainya berapa? Nilainya taruh kata 1,8. Jadi saya tinggal setting voltasenya 1,8, terus suntik pada jalur bak regulatornya. Kalau nggak panas, kok nggak ada yang panas bos? Nah, saya tinggal membesarkan nilai ampernya di sini. Kita bikin berapa? Nah, ini kebetulan power supply ini nilainya 10 mA. Ini untuk mendeteksi kerusakan atau short pada jalur-jalur bak regulator. Karena apa? Karena bak regulator kan kecil-kecil. Bak regulator itu apa? Pembahasan kemarin kita yang dulu, yang 4 berapa itu, yang tentang komponen induktor L di lambang L di belakang AC. Itu apa? Itu sebagai bak regulator, yaitu memperkecil tegangan dan memperbesar arusnya besar tapi kecil tegangannya. Tegangannya dari mana? Ya dari VBA power berapa? 4 volt diolah menjadi 1,8, tapi arusnya besar karena si SoC atau CPU ini tidak memerlukan tegangan yang besar, dia hanya memerlukan arus yang besar gitu. LDO gimana? Low drop out, yaitu memperkecil semuanya diperkecil, tegangannya diperkecil, arusnya diperkecil. Jadi kalau menemukan setelah tekan on ampernya naik tinggi, ya cek output dari IC power. Untuk menggunakan MBR, atau saya sarankan menggunakan, atau kita harus punya power supply yang gede, yang kapasitasnya besar 10 ampere untuk
bisa membypass atau mencari komponen yang short seperti pada jalur 1,8, karena power supply yang model 1 ampere nggak akan mampu untuk mendeteksi kerusakan. Ketika diturunkan menjadi 1,8, ini yang 1 ampere, ini ampernya nggak akan mampu karena dia melebihi, kebocorannya melebihi dari 1000 mA. Jadi saya sarankan punya dua, yang 1 ampere dan yang 10 ampere. Kalau yang 2 ampere, yaitu tadi seperti di awal, kita harus bisa membaca. Kalau seandainya di 2 ampere ini ketemunya 10 miliampere, ini gerakan ini gerakan jarumnya akan sedikit susah bacanya, berbeda dengan yang 1 ampere. Kalau 1 ampere dia akan kelihatan naik cas gitu, naik dikit. Tapi kalau yang 2 ampere seolah-olah tidak terlihat. Kalau yang 2 ampere seolah-olah tidak terlihat, karena itu tadi per garis dia nilainya 50. Jadi seolah-olah nggak bergerak. Kalau yang digital otomatis dia ada nilainya di sini, enak kalau yang digital. Gitu. Inilah cara melokalisir kerusakan pada handphone menggunakan power supply. Ketika sebelum tekan on, ampernya naik, maka dia short pada bagian VBA dan VBA power. Caranya mencari yaitu suntik aja tegangan sesuai dengan nilai positif baterai 4 volt. Dan ini kita juga lihat pada IC cas yang dipakai. Kenapa nggak begitu? Karena pengalaman saya nih, IC cas yang menggunakan BG seri BG kayak seperti Redmi 5A, Oppo A37 dan yang lainnya yang menggunakan seri BG, jika terjadi masalah pada VPH power, maka ketika kita konekkan pada power supply, nilai arusnya dia tidak akan mentok, walaupun pada VPH power ini short total. Dia naiknya sekitaran, ya ada yang 200 mA, ada yang 400. Tapi ketika positif baterai positif power supply ini kita injek langsung pada jalur VPH power, baru terlihat nilai ampernya akan mentok. Seri-seri BG. Terus IC cas S2MU yang seperti dipakai G2 Prime itu hampir sama. Berbeda dengan yang memakai seri SMB Redmi 4A, itu kalau seandainya terjadi short pada VPH power, maka begitu si handphone diberi tegangan baterai atau dikonekkan ke power supply, maka jarumnya akan mentok gitu. Nih, jadi kalau seandainya ketemu kasus-kasus seperti ini, pasang power supply, ampernya naik segini 400 mA, kita cek IC casnya dia mau memakai apa. Kalau BG kita lacak ke VPH power. S2MU lupa aku namanya, G2 Prime, lupa. Itu kalau seandainya naik 400 mA, cek pada output IC cas yaitu VPH powernya. Kalau seandainya Redmi 4A, kalau IC casnya SMB, dia langsung mentok twing, dan ampernya akan power supply-nya akan menjerit gitu. Oke, gitulah pembahasan tentang
konsumsi arus, melokalisir HP mati menggunakan power supply berdasarkan konsumsi arus. Jadi kita harus bisa membedakan, kita harus paham nilainya berapa. Kerusakan mati totalnya pada apa? Sebelum on, setelah on, ataukah komunikasi antara IC power dan CPU. Jadi saya sarankan kawan-kawan kalau yang pengen yang pengen belajar tentang kerusakan handphone, ya saya sarankan dari part awal, dari part 1, mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Dan kalau seandainya kurang paham, ya silahkan komen, nanti akan saya respon, atau add FB saya, atau apalagi, ya itu aja. Instagram saya nggak punya. Oke, demikianlah tentang penggunaan power supply. Nilai-nilai power supply per garis berapa, yang 1 ampere berapa per garisnya, yang 2 ampere berapa per garisnya, dan kerusakan handphone sebelum on berapa miliampere, setelah tekan on berapa miliampere konsumsi arusnya. Jadi jangan sampai bertanya setelah tekan on naik 3 garis, bingung kita kalau 3 garis itu power supply yang berapa ampere. Oke, semoga bermanfaat, dan mohon saran dan kritiknya silahkan share bila bermanfaat, like bila bermanfaat, dan tentunya saya harapkan subscribe-nya untuk membangun channel ini lebih maju lagi, untuk memberikan tutorial yang insya Allah mudah dipahami bagi kawan-kawan. Oh iya, sebelum saya akhiri video ini, akan saya berikan contoh konsumsi arus pada handphone normal. Oke, silakan simak video berikut. Inilah pergerakan jarum ampere pada power supply. Ini adalah satu contoh konsumsi arus pada HP normal. Gimana kita lihat pergerakan ampernya? Kita menggunakan power supply yang analog dan digital. Yang analog ini kapasitasnya 1 ampere. Kita setting voltase pada 4 volt ini, dan kita coba hidupkan si handphone. Bagaimana pergerakannya, pola pergerakannya seperti apa, positif pada positif, yang merah pada positif, konektor baterai, dan yang ini hitam pada ground. Kita coba hidupkan dan kita lihat pola pergerakan pada ampere pada power supply. Kita lihat dia tidak akan langsung naik, dia memiliki step by stepnya. Dari 100 berhenti sejenak ke 250 sampai sekarang 300, turun lagi, naik lagi. Ini posisi loading, ini pada posisi kernel, dia di drivernya. Setelah selesai dia akan masuk ke OS-nya atau tampilan-tampilan menu pada LCD atau pada handphone. Nah, seperti ini. Berarti si handphone ini hanya memerlukan konsumsi arus 300 mA. Turun lagi, dia tidak akan stabil, dia naik turun seperti itu. Ketika kita buka, dia naik turun. Seperti itu contohnya. Inilah yang dinamakan konsumsi arus. Jadi kalau ditanya konsumsi arusnya berapa, harus tahu 0,2 pada posisi apa, 200 mA. Kita coba memakai power supply yang digital yang kapasitasnya 10 ampere. Kita setting voltasenya. Nah, kita setting
voltasenya pada sesuai dengan tegangan baterai. Kita putar-putar nggak bakalan dia akan berubah. Jadi caranya bagaimana kalau menemukan seperti ini? Kita nolkan dulu semua, ampelnya kita nolkan, dua-duanya ke kiri mentok. Habis itu nilai ampernya kita naikkan pelan-pelan. Terus voltasenya kita naikkan pelan-pelan. Ini belum menemukan nilai, kita naikkan lagi posisi ampernya. Nah, itu sudah ada voltasenya 1,7. Coba kita naikkan sesuai tegangan baterai 3,8 atau 4 volt. Oke lah, nggak masalah. Ini berarti nilainya 1 ampere berarti kalau di sini. Kalau mentok seperti ini, kita mentokkan nilainya 10 ampere. Kita menggunakan 1 ampere aja karena handphone ini memerlukan arus yang cuman 400 mA ketika kita memakai power supply yang analog tadi. Kita coba lihat pergerakannya bagaimana, pergerakan ampernya. Kita tekan on sebentar. Nah, posisi sebelum tekan on 0, sama seperti tadi. Di sini sebelum tekan on ampere tidak akan naik. Kalau seandainya sebelum tekan on dia naik, berarti bermasalah pada jalur VBH power dan VBAT. Sekarang tidak naik sama sekali, itu menandakan mesinnya bagus. Kita tekan on, naik 4, tadi berapa, 40 ke 60, terus getar. Sekarang 200, 400. Nah, itu cepet banget tuh naik turunnya. 300, turun 200. Ini pada pembacaan kernel atau drivernya. Dan kita lihat nanti pas di posisi OS atau menu-menu, tampilan menu-menu di LCD, dia konsumsi arusnya berapa. Nah, tuh. Konsumsi arusnya 300 mA, naik turun 310. Ini sekarang turun 200 berapa? 200 berapa nih? Ini enggak stabil nih. Ya beginilah kalau handphone normal ya seperti ini. Dia nggak bakalan stabil, dia berdenyut. Coba kita tunggu sampai sleep mode atau si handphone ini dalam kondisi standby. Bagaimana pergerakan dari konsumsi arus atau nilai ampernya? Kita kunci saja. Kelamaan dia akan turun. Tapi ini nilainya yang yang di belakang sendiri nih nggak stabil nih. 546 546. Nah, sekarang 0. Ini sleep mode, posisinya sleep mode. Kalau posisi di digital ini dia terlihat agak ngedetek tek, tapi kecil banget. Kecil banget, tidak sampai 10 mA. Karena handphone ini bisa membacanya 10, maka di bawah 10 nggak akan kebaca, jadi ke 0. Nah, ini naik lagi ke 50, 40, 50, 40 mA, tapi tampilan tidak ada. Ini yang bekerja yaitu clock. Sistem clocknya bekerja, dia berdenyut. Sistem clock itu kan berdetak. Posisi seperti ini di bawah 10 mA sebenarnya dia berdenyut itu karena si power supply-nya tidak bisa memunculkan nilai di bawah 10 mA, makanya dia 0. Kalau di sini kelihatan berdetak kalau untuk yang analog. Nah, ini yang bekerja yaitu daerah sleep clock. Coba kita tekan on-nya. Nah, naik lagi dia. Nih. 150 mA. Itu standby di situ. Kalau posisi sleep
dia akan turun. Ini sebenarnya berdetak, tapi nilainya tidak terbaca di power supply ini karena tidak bisa menampilkan di bawah 10 mA, minimal 10 mA. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi pergerakan jarum pada power supply tidak akan stabil atau mempunyai urutan ketika ditekan on, dari 100 naik 200 250 seperti tutorial yang saya berikan. Jadi nggak langsung top manteng ke 200 mA 400 mA, nggak seperti itu, dia bertahap. Kita ulangi lebih jelasnya lagi. Kita menggunakan power supply yang analog aja, yang murah, yang banyak dipakai oleh para teknisi, karena 1 ampere ini cukup mudah untuk dianalisa pergerakannya atau range atau jeda jarak garisnya terlihat. Kita amati yang analog, bagaimana pergerakannya. Dia langsung naik apa berdetak, berhenti sejenak pada 100 ini di antara 0 sama 0,2 ini ada jarum yang paling besar. Seperti di awal saya saya katakan 100 mA. Nah, 100 mA dret. Nah, geteran dret 100 mA terus dia naik. Jadi dia punya tahapannya. Tuh. Harus seperti ini. Mau HP iPhone semahal apapun melewati tahapan seperti itu dulu. Enggak langsung naik tinggi, enggak. Mau HP-nya Baim Wong, mau HP-nya Mas Raffi Ahmad, HP-nya Kak Baim Wong, ya sama aja seperti ini. Gitu, oke. Jadi perlu dipahami pergerakan jarum atau konsumsi arus. Ini yang dinamakan konsumsi arus ini tidak akan stabil, tapi dia mempunyai urutan step by stepnya. Oke, semoga bermanfaat. Inilah pergerakan untuk konsumsi arus handphone normal. Semoga bermanfaat dan like, comment, subscribe-nya. Bila bermanfaat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.